roh sejarah. Pokoknya ngaji, bus warga, paham rapor itu. Ruwet banget ngadepi wong ngaji. Saya itu tidak setuju seperti itu. Oke lah, bus warga lah, PPN gue. Tapi boleh paham. Tapi rapam lah, sementing bus warga lah, itu masalah gue. Orang tahu kepikiran li'ilai kalimatin lah. Aku ya cara kon bus warga, kon paham Quran, milih paham Quran saya. Lagi bus warga. Tapi kok narasi itu mlebu ora mungkin paham Quran bun rokok, wong aneh-aneh. Maksudnya udah tau ngregani pangeran, lah mlebu swarga keren lho mergo paham Quran. Ora kok kowe sementing mlebu. Ora paham lah. Karena ini sudah jadi menjadi perdebatan internasional. Saya itu berkali-kali ikut penelitian, makanya nah lucunya nasab itu sah. Mereka yang Yahudi kalau ditanya man huwal Yahud, huwa Ishak, huwa Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus diomong no Ibrahim pengikut Yahudi itu pada karo tadi kayak kita bilang misalnya Mbak Munawir pengikut Gus Najib, kan nggak mungkin Pak Karno pengikut Mbak Narani atau Gus Basim pengikut Mbak Yeni atau Mbak Nur Salim bapak saya pengikut Hasan anak saya, kan aneh. Sehingga pangeran udah gajah gitu. Ha antuma ulai hajastum fi malakum bi ilm. Mereka ini sudah siap berdebat secara ilmiah. Falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Tapi saiki pecintane Kanjeng Nabi ku rata-rata iku ora pinter. Penting selawatan berjanji buanter. Nak darani bid'ah ngamuk wis ngono terus kegiatan. Lah sing darani bid'ah padha dene wong selawatan iku tareh kok di. Kadang-kadang yo bingung. Wis sama dibak berjanji cara mbok terjemah ra ngarah darani bid'ah. Lalu bid'ah ning ndi wong walam matamma min hamlihi syahrani ala masyuril aqwalil marwiyatu fiya bil madinati Abu Abdullah, ketika Nabi kandungannya umur 2 bulan bapaknya mati. Itu kan tareh. Gara-gara diwaca bahasa Arab terus koyo mantra. Nah akhirnya diarani bid. Sing maca padha ora paham maksud Allah, ya Allah. As padha dhewe terus repot besar. Pusing mikir lagi. Ayo kowe ngono ora kok ana men. Sing di ana mau tulis bahasa Indonesia kok terus ketara gak. Ulida maktunan biadil inaya makulan terus ya sudah ya biasa aja tareh. Ya kan tareh terus ketika Said Abdullah kenapa meninggal di Abwa? Wa kana qad dijtaza bi akhwali bani Adi minat taifatin nat Jariyah fama kazafihim sahron saqiman yu'adu nasubmahu wa syakwa. Kenapa Abdullah meninggalnya di Abwa? Abwa itu kawasan Yasrib karena Abdullah sedang menjenguk keluarga besar dari ibunya. Keluarga besar dari ibunya, istrinya Abdul Muthalib itu orang Yasrib. Nah pas di sana di Bani Najjar sakit, terus kapun, terus bid'ah ning ndi wong iku sejarah. Tapi mbok waca bahasa Arab, gue mau coba historis Allah terus menung wae. Ya akhirnya wong kan darani iku mantra. Mana aku nak takoki wong mesti bener dia, saya bodoh ora bener ya. Terus bener sapa sing ngalim, mesti Gus tak mau ngalim bener. Ya ora ngono padha bener wae. Wong sing ngriti ku krungune mantra, sing maca bos persis. Pusing ngomong terangno kowe. Nah, problemnya agama itu seperti itu. Yang diikuti orang banyak itu di makamnya Nabi Dawud itu ya sudah wiridan ala Yahudi sama sekali. Saya sampai nangisi Nabi Dawud karena makamnya itu total dirawat ala mereka. Jogja juga ngalami gitu, Jakarta, Rembang nanti juga ngalamin gitu. Banyak raja itu wali tapi waris-warisnya sudah nyuwun sewu orang abangan, terus misalnya dikasih sesajen. Orang nok yasine tapi mau nok sesajene mau apa kalau makamnya memutuskan seperti itu, penjaga makamnya itu. Mane kena dadi wali lungo anak putumu muridmu wali nak ora yo repot guri-guri dikai saja. Itu di Gunung Kawi itu ada makam santri tapi itu mek sugihan piye sih. Gue ku ruhe nangis tenan. Banyak seperti itu enggak ada itu waktunya. Nah, lalu makam ini terserah siapa pertanyaan? Terserah yang rumah atau terserah statusnya zaman dulu? Nah, karena yang rumah itu berafiliasi ke Yahudi, terus mengklaim Ibrahim itu, maka Quran harus menerangkan maka anak Ibrahim Yahudi wala Nasrani, karena secara artefak, secara kesejarahan fisik itu sekarang dikuasai Yahudi.
jadi repot. Ya tapi itu ya sudah. Makanya kita kembali ke Quran dengan cerita tadi. Ibrahim tetap Abul Anbiya. Ibrahim tetap Muslim. Buktinya punya peninggalan Ka'bah. Nah, Ka'bah ini harus kita jaga. Ketika Ibrahim kita katakan ninggali Ka'bah, ternyata Ka'bah di situ sentral tauhid. Antahira baita li taifina wal akifina waruka'is sujud. Ketika Ka'bah jadi sentral tauhid, maka kita akan mengatakan peninggalan Ibrahim pasti tauhid. Makanya Nabi marah besar ketika Ka'bah ada berhala banyak. Andai kan nggak dihapus oleh Nabi, maka berhala itu pun dianggap peninggalan Ibrahim. Contoh nih, contohan. Pinter nih, jadi maju lah. Mulane kowe aja geman ndonga saleh dhewe, ora cukup. Saleh saiki ora cukup, kudu ditopang saleh anakmu, saleh putumu. Apa artinya kita sekarang saleh kalau anak cucu kita tidak saleh? Pasti sejarah dibalik. Dan itu kalau dibalik yang meluruskan siapa coba? Ya coba yang bisa menjawab siapa coba? Misalnya sobat terus ya sudah ditulis kacau lah kacau. Saya tidak bisa bayangkan. Makanya Nabi Isa, Quran menjelaskan Nabi Isa sebanyak itu. Karena sudah dikira oleh orang yang salah kalau Isa itu anak Tuhan. Sampai Quran jelaskan Isa itu begini. Soal tidak punya bapak, saya ini Tuhan kata Allah. Gawe tanpa bapak mbok wae iso yiku Adam, kok gawe tanpa bapak kowe geger terus aku mbok anggap bapak iku piye cari pikir. Sampai seperti itu. Karena wis kadung diarani keliru, dadi mau ndak mau Quran kudu nerangno. Ibrahim juga gitu, wis kadung diaku kubu sebelah nak dekne Yahudi. Nasrani yo ngakoni. Akhirnya Nabi debat terbuka. Nah, debat itu nek kaku ati kudu adu pasut. Nah, repote umat Nabi sing ra keramat wis akeh yo repot. Masyhur ada orang Nasrani, orang Yahudi. Ya sudah Muhammad, kalau kita debat ilmiah oke, Anda menang dalam debat ilmiah. Tapi kita buktikan bahwa kita ini agama samawi. Kita debat pakai langit, sing kalah kena laknat, sing kalah kena adab. Cara Madura sumpah pocong. Nabi yo jare Nabi. Masyhur itu. Faman hajjaka fi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'ala 'ala tawahi 'alal kadhibin. Nabi dijak mubalah. Oh ya oke, kita mubalah. Nabi nimbali Hasan Husain. Cucu kesayangannya dipanggil Hasan Husain. Putri kesayangan Sayyidah Fatimah dipanggil. Terus jari Kanjeng Nabi, saya berani adu pasut. Taruhannya saya, anak cucu saya. Wong Nasrani mikir, wih, adu pasut anaknya dijak putune dijak mesti bener deh. Mereka wongnya paling khawatir mak anaknya mati, putrinya mati. Orang cerita bojo nih babiku, wah bojo orang melok ya ora. Lalu kalau termasuk kiai sing jarang ngomong mbek bojo, katanya sering lah tau mlebu. Tapi kiai-kiai haji ya mbek bojo, umrah mbek bojo. Kulo niku ya rada iskal. Jebule bareng tak takono sisi dhuwit sing wedok Gus. Ya wes nak ngono kejawab ya wes anjir sing dhuwit sing wedok. Ya wes nak ngono fair apa? Riyen bapak kula kaji ya dhewean, bojo kula kaji ya dhewean, kula ya kaji dhewean, tapi aja tiru. Kamu ndak sekeramat saya ya tadi. Kula nggih setuju sing geruduk wong loro karena ternyata tadi sing duwe dhuwit sing beda. Ayo wes piye meneh. Tapi dalam semua riwayat memang abna'ana itu Hasan Husain, Nisa itu Fatimah. Memang Nabi gak ngajak istrinya. Nabi itu unik dalam banyak hal itu memang ya Hasan Husain sama Sayyidah Fatimah. Kenapa istri itu kadang gak dilibatkan? Memang gak seru. Seru anak. Orang itu lebih menyayangi anak toh nyawa cara Jawa. Bareng Nabi keluar, orang-orang Nasrani bilang ini wajah-wajah yang setiap mengetuk langit pasti disembadai. Terus mereka mundur. Enggak jadi apa mubahalah, minta mubahalah ini dibatalkan. Berarti Nabi itu debat 2 kali secara ilmiah ya pernah, yaitu membuktikan kalau Ibrahim adalah pernah berdomisili di Mekah, sehingga Nabi mengklaim sebagai turunan Nabi Ibrahim. Mereka tanya buktinya apa? Terus fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim. Orang-orang Yahudi Nasrani tanya itu apa? Itu jejak Ibrahim. Mereka ngakui kalau Ibrahim pernah di Mekah. Artinya kalau pernah di Mekah zaman dulu kan nggak ada pesawat, nggak ada, mesti domisilinya lama. Dan itu artinya punya anak turun yang hidup di Mekah, yaitu lewat Ismail. Bukti kedua tadi, Sa'i.
sa'i bena Safa wal Marwah adalah mengenang ketika Hajar mencari air. Nah ini mulai perkara mbek kowe. Saiki Ismail ketika lahir iku cek digolekno banyu antarane Safa mbek Marwah. Sementara cerita Dabih disembelih iku ning Sam. Mulane kok melok-melok lah. Kok melok-melok iku lho. Ojo terusno, mari kepinteran terus. Seneng ae serasa melok-melok. Gak, aku Ismail ya. Cilate pinter kok pinter ora kasil, sombonge tok sing kasil dadi. Gak jeng Ismail. Ismail wis gak. Kecona nerangno gitu. Tapi ilmiah. Ben gue bangga di guru alim ya, dadi gue ben roh. Nak gurumu gak main-main. Aku yo krungu-krungu nak kalau aku wae Ishak tapi goblok ana Ismail. Karena waman sadda finar ora umume wong wis repot. Rasa diterusno gitu. Dadi bukti empirik wis mengarah Ismail iku jelas uripe ning Mekah. Mergo Yahudi Nasrani lah ngakoni peristiwa Hajar iku ngakoni. Berarti Ismail urip teng Mekah. Akhirnya Nabi mbek suku Jurhum terus nurono Sayyid Adnan sak teruse sampai tok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane dibak utawa manakib utawi napa? Berjanji. Niku pertama sing disebut abtadiul imla bismillah terus wa ba'du fa aqulu wa Muhammad bin Abdullah. Kenapa dibak berjanji lah ya Ustaz. Kenapa nerangkan nasabnya Nabi Muhammad? Karena yang dipertanyakan Muhammad jadi Nabi turunannya siapa? Karena syarat Nabi itu harus turunan Nabi. Makanya berjanji nerangkan wa ba'du fa aqulu wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Khumitat Khisaluhus Saniyah. Dan masih terbukti di Ka'bah itu ada pintu namanya pintu Babu Bani Syaibah, yaitu nama lain dari banyak Kanjeng Nabi. Terus diterusnya sampai wa'adnanu bila raibin intadzabil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismail. Itu partaimu. Mereka berjanjilah darani dzabihu Ismail. Alhamdulillah tadi terus menang. Kenapa? Ya itu tadi. Sajane mau diterjemah ya ngene, ketahuilah bahwa Muhammad punya bapak Abdul punya bapak Abdul Muthalib punya bapak Hashim nama lainnya ini bin Abdi Manaf sampun ada. Ketika diterjemah itu jadi mantra atau jadi buku sejarah. Lampau waca Arab terus kira paham. Mantra. Mulane sing ngarapno ya bener manjen suarane suara mantra. Sing ngalalno ya bener karena itu sudah apa? Sejarah. Lah khilaf seperti ini sudahlah kita abaikan saja, kita suka damai, tidak suka konflik. Biasalah seperti itu. Tapi yang jelas perdebatan antar para nabi itu seperti itu. Akhirnya Nabi Muhammad ngurusno itu. Bukti Ismail itu pernah hidup di Mekah, adalah lahirnya di sini, pernah mengalami peristiwa ini. Dan sisa-sisa Ibrahim ada fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, yaitu batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Nah kenapa itu mesti Ibrahim? Karena nawang biasa gak mungkin nginjak batu kok sampai bekas. Jajal kok yang nginjak nganti bolak-balik. Itu mukjizat, batu diinjak kok bekas. Terus Ka'bah sebagai pewaris Ibrahim ditulisi kalimat-kalimat tauhid sehingga kepastian Ibrahim itu bapak tahu. Makanya Nabi Riso ketika bikin Ka'bah ada banyak berhala, nanti dikira berhala ini syariatnya Nabi Ibrahim. Makanya lah ketika berhala banyak, Nabi gak mau madhep Ka'bah. Nanti dikira nyembah berhala. Maka sama Allah dialihkan disuruh madhep Baitul Maqdis. Ketika berhala dihilangkan, Nabi baru disuruh madhep Ka'bah. Jadi perdebatan ini atau ilmiah ini harus kita kaji, kita pahami. Karena kata Allah, antum haula'i hajastum fi ma lakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Nah, wani debat kudu datane data ilmiah. Sementara mereka darani Ibrahim pengikut Yahudi, padahal Yahudi itu putu Nabi Ibrahim, itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mestinya kan bahasanya Yahuda pengikut Ibrahim, mau jadi wali Ibrahim pengikut. Lah Nabi benar ketika takoi Muhammad kamu ikut siapa? Saya ikut Ibrahim. Kan normal kan? Kalau Junior ikut, mereka enggak. Ibrahim pengikut Yahuda. Ya mau perkara Pak Karno pengikut Puan Maharani.
Mbah Hashim pengikut Mbah Yeni kan kacau kan. Nah itu terus Allah gojlok tadi. Muhammad kekasih wis debat secara ilmiah, tapi kamu tidak ilmiah. Makanya lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Kok Ibrahim mbok arani Yahudi piye? Wong penanggalan Yahudi misalnya dimulai kok Taurat. Taurat Musa itu generasine sakwise Ibrahim. Tapi Ibrahim mbok arani pengikut Musa. Dong ya. Jadi itu masalah-masalah. Tapi ayat-ayat ngene iku ora populer. Kowe seneng ayat populer ya poligami fangkiku matobalakum. Kowe iku sing ora alim lah wabal. Mergo di kepentingan no. Poligami. Mbek wong sing seneng keramat, senengane dalil wa mataqilah Allahu makhraja. Petan dadi wali kepingine untuk duit yang enggak terduga. Dadi teke ku duit. Padahal syarat saya wali ku ora pati seneng duit. Tapi kepengin dadi wali ben oleh duit. Jadi kenapa menjadi wali ben bayar zuku min haitsu la yahtasib. Dadi uteke wis ana. Dadi institusi wali wae duwe. Dadi nek aku wali para pangeran rezeki teko min haitsu. Mulane kira bakal dadi wali. Ngerutek cek ngono ora bakal dadi. Ayo saiki Ismail apa Ishak? Ismail. Aku ya getun kadang alim kadang getun. Perkarane nyulayani apa? Mainstream. Tapi cara kula ya Ismail sudah tak pilih napa? Yes. Main. Yes. Ismail wis ya. Iska wis wae. Nak cacile kan milih sengguri. Yang jelas bahwa Ismail atau Ishak Taulani ono pendapat. Ya sudah. Mungkin arah Ismail guys. Tapi kabeh kitab itu pancen setuju SK tapi ben kok. Aku kadang ya, aduh matane wonten. Ya sudah pokoknya kaulani apa? Ada dua pendapat yaitu Ismail atau Ishak atau malah kita alime to kowe. Ada dua pendapat. Oh. Jadi kesane macane kitab ku akeh ngono. Gak ngerti mau hasil ngaji ke bengi. Aduh mata nongol guys. Sabar. Ismail ya. Sekarang Ismail mana singguri. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Nah kemudian Allah menitahkan Ibrahim pasti kamu dikenang secara baik. Maksudnya tadi tiga agama semuanya mengklaim Ibrahim itu bagian dari itu. Jadi semua agama mengakui sama Ibrahim. Lah ya mbok gedhingi koyo ngono kersane pangeran banyak Ibrahim diakui tiga agama kan ya repot. Ya iya kowe ra cocok Ibrahim diklaim Yahudi, diklaim Nasrani, tapi kersane Allah Ibrahim itu orang atau sosok yang dipuji tiga agama. Ya wis kersane pangeran. Ini jelas kalau bersaksi betul di Hebron itu ada makam Ibrahim, Ishak, Yakub karena nama lainnya adalah Israel total di sinagog. Meskipun kita tetap kita pasti yakin kalau Yakub itu nabi dan tidak ada sangkut pautnya dengan keyahudian. Maka kita statusnya mengikuti Quran saja. Kalau status artefak atau fisik itu tinggal sing gawe makom. Gitu. Misalnya tadi Ibrahim karena makamnya di Israel dikuasai orang Yahudi, terus mereka tinggal saja ganti kafan ala Yahudi, dikemuli ala Yahudi, selesai. Waduh misalnya ono Zaid itu bawali bora, bawali tenan bora, misalnya di makam Wahabi sudah seperti itu. Hanya dikasih tanda di kepala, tidak ada jubah, tidak ada apa. Tapi kebalikannya misalnya, Ruhin mati anak putune juga kayak jungkup wali besar Ruhin ya terserah nih. Lah mungkin era kita masih konangan, era nice. Lu nak wali Songo karuan ono buktine sejarah secara silsilah. Lah nek sing jelas-jelas sih. Malah cara kula putune wali kudu alim biar urut. Terus saya itu punya catatan sampai Sunan Kudus meskipun lewat ibu, lewat nasab ibu. Tapi supaya penting. Pentingnya tadi, saya masih punya kitab milik buyut saya ke-7 ke-8. Itu berapa coba? Berapa orang? Itu setiap saya buka itu langsung putus saking lamanya kitab itu. Sehingga saya tahu itu tradisi nenek moyang saya.
Gak mungkin nenek moyang saya seneng keris, seneng jimat. Nyatanya yang gue lemari ini mau anak kitab. Gue nak gue mana keris kan. Artinya ini penting. Ibrahim juga gitu. Ibrahim itu ngendikan dengan anak putune, tinggalanku yo Ka'bah iki, sucikan Ka'bah dari kemusyrikan. Antohiro bi'ali ta'ifina wal akifina warrukais sujud. Jika orang ingat Ka'bah itu ingat apa? Dipakai kiblatul musallin. Kiblatnya orang sholat. Lalu orang sholat itu orientasinya apa? Adalah tauhid. Berarti Ka'bah didesain untuk kiblatnya para ahli tauhid. Harus terus kita buktikan terus setiap sholat mustaqbilal kiblati dan saat sholat kita melakukan tauhid. Jadi terus sejarah berkesinam. Tapi andaikan sejarah pelakunya salah ketika Ka'bah dikuasai Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian didesain pinggirnya Al-Ata dan Uz, maka seakan-akan Ka'bah jadi sentral kemusyrikan. Makanya ini penting. Jadi lalu sejarah ini gimana? Ya terserah pengelolanya kan. Mulane wali urip mesti didongakno wali mati. Mergo sing iso njaga khazanah iki wali urip. Paham sing kula maksud? Jadi ojo bayangno Mekah itu sampean kalah. Nek Mekah kalah terus Ka'bah dikuasai Abu Jahal CS misalnya. Sing jenis maksudnya. Ora Abu Jahal tangi meneh mboten malah repot kabeh. Nah di sini ini pentingnya Quran. Alhamdulillah wong Islam diwarisi oleh Allah Quran, kitab la yatabaddal wa la yataghayyar. Kitab yang enggak akan rubah, yang enggak ada matinya. Sehingga suatu saat misalnya Ka'bah kok pinggirnya berhala, kita tetap nganggep itu tradisi yang salah. Mergo sing jenenge Ka'bah iku antohira bi'ali ta'ifina wal akifina warrukais sujud. Ka'bah adalah tempat yang harus steril dari salah guna, dinggo kemusyrikan. Jadi barokah Quran sebagai teks yang enggak hilang. Kalau suatu saat ada perubahan tidak seperti yang kita saksikan sekarang, kita ngikuti Quran. Misalnya Ibrahim, senajan makamnya di sinagog misalnya, Yakub makamnya di sinagog, kita tetap yakin mereka adalah ahli tauhid. Nabi Dawud yang diklaim sebagai King Dawud, King David, makamnya di Israel, terus diatributi ala Yahudi, kita tetap yakin huwa nabiyun, beliau adalah nabi beragama tauhid. Berdasar apa? Ya berdasar penjelasan Al-Quran. Kalau berdasar empirik artifak ya terserah yang bikin. Dan gini ya, di gimana itu sing syukur ngaji sampai roh kau lurung Ishak Ismail bisa sobat tuh sih mesti siapa Ismail mau baru Ismail gak konsisten sebenarnya supaya anda tuh ngake jangan anda tuh ngake ini bodoh roy. Wa tarokna abqaina ali fil akhirin sanaan pengalaman hasanah kang bagus. Salamun te keselamatan minna sanging kita, maksudnya sanging Allah ala Ibrahim ngatasi Ibrahim. Kadzalika mungkon-mungkon kabeh kama jazina kaya malas ingsun iki kabeh naji malas ingsun al muhsinina ing pira-pira wong sing nglakoni kaapian li anfusi maring awak dhewe wong akeh. Jadi orang dimulai melakukan kebaikan pada dirinya sendiri. Kalau dia baik pasti apa? Orang lain merasa kebaikan. Misalnya kayak apa, mesti kepengen sedekah, orang lain yang untung. Kamu baik, pasti ingin menyebarkan kebaikan, orang lain pasti untung. Inna usataman Ibrahim ikum min ibadina al-mu'minin. Saking kuwira-kuwira kaula ingsun al-mu'minina kang mukmin kabeh. Wa basyarnahu. Lan ngekeki berita gembira ingsun ku ing Ibrahim bi Ishaq kelawan tak kaya anak Ishaq. Ustudilah dikai dalil apa bidalika kelan dawi Ishaq ala anadabiha ing atase sak temene sing disembelih kuwi ruhul ya anak Ishaq. Dadi ana kaul sing darani pokoke ora Ishaq. Ora Ishaq sapa? Ya Ismail. Jadi Imam Suyuti ngotot Ismail, sing nyarai Jalalain Imam Sawi ngotot Ishaq. Iki partai Jalalain apa Sawi? Lu Jalalain kaose kadung kaos Jalalain lho. Yes pokoknya nara Ibrahim kan agak Ismail ya. Ishaq tidak mungkin yang lain iku wae sing ngono wae. Sing jelas niku ana sing disembelih. Jenenge nara Ibrahim, sapa? Ishaq, Ismail. Sing nyembelih jelas Ibrahim, nah iku jelas. Aduh. Repot. Jadi wong alim dadak. Mulai kula nate maca mobil mangkel nganti saiki. Susah dadi wong waras. Tangan kok yo bener ya. Lah wong gendeng ora tau mikir.
Jadi aku tahu dendam mbek tulisannya mobil mesti tok. Gelem ra gelem kan moco ning ngarepe. Susahe dadi wong waras. Pertama iskal. Waras kok susah. Tanganan iya wong gendeng kan gak tau mikir. Mana kena susah berarti waras. Nak ra tau mikir berarti. Jadi mau nak roh khilaf berarti wong alim. Nak ra roh khilaf berarti wong orang alim. Saiki wis roh khilaf berarti Nabian Khalid dadi Nabi Khalil Muqaddaratun ayu jadu tegese den pethuki sapa apa Ishak Muqaddar Khalidin kira-kira ana apa nubuat itu ketika Ishak belum lahir pun sudah dicap jadi nabi meskipun belum diangkat tapi kan mulai lahir sudah dicap jadi nabi tentu pengangkatannya sebagian besar nunggu umur berapa 40 tahun kan ada aturannya mang nabi tapi kalau takdirnya sudah pasti jadi apa? Nabi minas solihin wa barokna lan berkah ingsun alih atas Ishak bitaksiri dzurriyyatihi kelawan anake dzurriyyah wae. Mergo Ishak di anak Yakub ya anake merolas nopo pinten. Sing jelas sing kandung namung sinten? Yusuf kalian sinten? Bunyamin. Yang ngene Yusuf kalian apa? Wala Ishak lan ing atas Ishak wala daru wa barokna alaihi wa ala Ishak. Wa barokna lan berkah ingsun alaihi ing atas Ibrahim bitaksiri dzurriyyati wa ala Ishak. Kan Yakub bin Ishak bin Ibrahim waladiye iku anak Ibrahim terus dijaklina kelawan gawene kita gawe aksarul anbiya ing aki-aki nabi tak gawe min nasli sanging turunane Ibrahim jadi bukti barokahnya seorang soleh adalah turunan-turunannya banyak dan semuanya menjadi orang apa? Soleh ya kalau dulu ya kelasnya jadi nabi kalau sekarang kan gak mungkin ada nabi paling banter jadi wong apa? Soleh tapi wa semono wa min dzurriyyatihi malan iku setengah sanging turunane Ibrahim lan Ishak muhsinun utawi ana sing apian mukminun wa zalimul li nafsi kafir mukminun kan jelas bainul kufri tekse jelas kafire walaqad manan lan teman-teman paring ingsun ala Musa ing atase Musa wa Harun lan Harun tak paringi binubuwati kelan kenabian wa najena lan nyelametno ingsun huma ing Musa lan Harun wa qauma huma lan kaum Musa lan Harun rupane Bani Israil. Jadi kaum Nabi Musa Harun, kaum Bani Israel. Tapi saya berkali-kali bilang, Bani Israel itu nama gen. Jadi orangnya bisa hidup di mana saja. Kayak Bani Israel itu dulu hidup zaman Nabi di Medina. Karena Bani maknanya turunan Israel. Jadi. Tapi kalau sekarang Israel negara kan nation. Jadi orang Israel asli ya ada, pendatang juga ada. Asal manggon di situ disebut Israel. Jadi sekarang yang di negara Yerusalem atau nation sana itu nggak mesti Bani Israel. Kayak di Indonesia lah. Indonesia itu kan nggak mesti yang di Jawa itu orang Jawa. Kadang turunan Arab, turunan Pakistan, turunan. Kalau yang Bani itu kan melintasi zaman dan waktu. Lah Bani Israel zaman Nabi udah urip teng pundi? Medina. Makanya mereka bisa berdebat mbek Nabi. Mergo ya turunannya Nabi sinten Ibrahim. Makanya tanya Muhammad kita turunan Ibrahim itu otentik. Kalau kamu buktinya apa? Terus Nabi bisa menceritakan nasabnya sampai Nabi siapa Ibrahim lewat Ismail dan ada bukti Nabi Ismail memang pernah hidup di Mekah yaitu ada bekas kakinya Nabi siapa Ibrahim. Nah mulanya berjanji ketika nerangkan itu dimulai wa ba'du faqulu wa Muhammad bin Abdillah sampai menghitung nasab wa adnanu fil raibin inda dzamil ulumin nasabiyah ila dzatihi Ismail nisbatuhu wa mangkama. Walakot mana nalan teman-teman paring ingsun wa nasrnahum lan tuwudi wa najjaynahum minal karbil adim saking prahara sing gede. Prahara sing gede bagi Bani Israel zaman yang Mesir. Nah, ini kan bukti lagi. Ketika Nabi Musa hidupnya di mana? Enggak, jawab saja. Mesir kan? Di Mesir ada Bani Israel enggak? Ada, bahkan Bani Israel yang di Mesir diperbudak Firaun. Artinya gini, mereka Bani Israel tapi hidupnya di Mesir karena Bani maknanya turunan. Sementara yang sekarang di Israel tidak mesti Bani Israel, biasa aja orang lain hidup di situ. Jadi lengi-lengi. Betul cowok muni, wah Israel itu negara turunan para nabi. Iya sing ora ya ora aneh-aneh. Ngaji ora khatam. Minal karbi sangking kesusahan aladimika gede istibadi Fir'aun tegese perbudakan Fir'aun iyahum yo ing Bani Israel. Ini terjadinya di mana coba? Fir'aun memperbudak Bani Israel di Yerusalem apa di Mesir? Di Mesir. Berarti Bani Israel banyak yang di Mesir. Di era Nabi banyak yang di Medina. Makanya bisa debat tadi. Wa nasrnahum lan nulungi ingsun gum ing kabeh alal kipti ing atase ngalahno kaum Kipti. Makanya Mesir jenenge Egypt dari kata al-Kipti terus di Inggris nama Egypt itu. Napa?
Halal cara wong Arab ndarane apa Kiptiyah napa? Kiptiyah. Makanya disebut Maria Al-Kiptiyah. Berarti istrinya Nabi yang bernama Maria itu turunan Mesir. Karena nama lain dari Mesir yang terkenal apa? Kipti napa? Kipti. Fakanu mongko ana sapa musalan kaum hum iku al-khalibina sing alahno kabeh. Wa atiralan paring ingsun huma ing musalan Harun al-kitab al-mustabin ing kitab sing jelas. Ail bali kol baini dise banget jelase. Fima ing dalam perkara atakang rang napa kitab bi ing maminal akududi saking. Fima ing dalam perkara atabi kang teka sapa Musa bi lan kitab utawa minal hududin nerangno sing pira-pira khat-khat wal ahkam lan pira-pira hukum. Hudud itu batasan hukum kayak apa, batasan apa wal ahkam lan pira-pira hukum wa ghairi lan yana hudud dan ahkam. Wa te kitab iku Taurat Musa tak kasih kitab yang sangat jelas yang dengan kitab itu menjadi ketentuan hukum jelas. Kayak kita punya Quran, baru kayak Quran kita tahu betul kalau Ibrahim adalah muslim. Apapun posisi kuburannya Nabi Ibrahim. Karena kita punya kitab yaitu Quran yang menjelaskan aturan hukum secara jelas. Wa dina lan nunjono ingsun gumalan ing Musa lan Harun asyira. Nggih mau Mbak Musa Harun nggih. Huma ing Musa lan Harun asyiratal mustaqim ing dalan sing jelas ay tariqal mustaqim tegese dalan sing lurus. Wa tarakna lan ninggalno ingsun apkoina tegese natupno ingsun alaihima fil akhirin ing dalem wong-wong zaman akhir tatatono sanaan hasanan ing pujian sing apik. Musa juga bernasib baik kayak Nabi Ibrahim. Orang Yahudi ya bangga, orang Islam ya bangga. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun te keselamatan minasange ingsun Allah ala Musa wa Harun. Musa dan Harun tak jamin akan baik-baik saja. Dijamin keselamatannya dening Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak hanya Musa dan Harun, tapi inna kadzalika najzil muhsinin. Kalau kamu jadi orang baik juga dijamin selamat. Guys, terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke.